Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Terima kasih, semua sudah sehat dan siap untuk belajar ya? Ya. Oke, sebelum dimulai, marilah kita berdoa agar apa yang akan kita kerjakan dan ilmu yang didapat bermanfaat. Maka dari itu silakan dipimpin doa oleh Ketua Alvin. Baiklah, akan saya cek kehadiran dulu. Barangkali ada yang tidak masuk. Yang tidak masuk hari ini siapa? Zakir ya. Tadi sudah izin. Kenapa Zakir? Izinnya apa? Sakit ya. Selain Zakir? Tidak ada ya? Masuk semua. Selanjutnya untuk menanamkan cinta alma mater, marilah anak-anak semua menyanyikan lagu Mars Semara. Nanti dalam hitungan ketiga langsung dimulai ya. SMA negeri yang dipuji, SMA alma materku, tempatku menuntut ilmu dan mengembangkan diri. SMA negeri yang dipuji, SMA kebanggaanku, menjadikan generasi bertakwa dan berbudaya. Dia telah belajar dalam menuntut ilmu, ingatlah prestasi. Kobarkan semangat, meraih cita-cita, jayalah, jaya SMA-ku. Untuk pelajaran hari ini, yang mana peta konsepnya yaitu sistem operasi ya. Kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kalau pertemuan yang kemarin kita belajar multitasking ya. Multitasking kemarin apa? Ya, mengerjakan dua pekerjaan lebih atau lebih dalam satu waktu ya. Kemudian untuk hari ini kita lanjut ke cara kerja komputer, yang mana nanti bagaimana CPU menjalankan instruksi program. Kemudian kita nanti juga akan mengaplikasikan konseptual mesin sederhana. Untuk tujuan pembelajaran, diharapkan nanti setelah berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis informasi yang didapatkan mengenai cara komputer bekerja. Tujuan pembelajaran berikutnya, setelah menyaksikan video, nanti diharapkan peserta didik mampu mengaplikasikan cara kerja pemrosesan komputer pada mesin komputer. Untuk motivasi hari ini, diharapkan kalian tidak patah semangat. Jadi setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Gagal memberi pelajaran, sukses memberi kebahagiaan. Untuk pertanyaan pemantik ini diharapkan bisa menggugah semangat kalian untuk belajar. Di dalam sebuah sistem komputer itu biasanya terdiri atas input, proses, output. Jadi di dalamnya itu ada sebuah proses. Dan hal tersebut hanya tampak luar, tetapi di dalamnya ada sistem yang berfungsi tanpa dapat dilihat oleh mata. Jadi seperti halnya tubuh kita ya, tubuh manusia, di dalamnya ada organ-organ yang berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing tanpa terlihat oleh kita. Jadi seperti halnya dengan komputer itu tadi, di dalam CPU itu ada proses input, ada proses dan output untuk melakukan tugasnya masing-masing. Dengan mempelajari konsep kerja komputer, bagaimanakah mekanisme atau cara kerja di dalam komputer tersebut untuk mengukur
kemampuan kalian tentang materi ini. Kita lakukan post test terlebih dulu. Sudah waktunya 10 menit dari sekarang. Mohon maaf, pretest. Silakan dikerjakan. Kemarin post test yang nilainya terbaik yaitu Afika. Kalau sudah selesai, coba kalian amati dulu gambar yang ada di papan. Silakan diamati gambar atau data yang ada di papan. Yang mana nomor 1 itu komponen internal pada komputer. Kemudian yang nomor 2 processing unit di dalam CPU itu ya. Kemudian yang nomor 3 siklus mesin pada komputer sebelum, itu yang sebelah kiri, yang sesudah itu yang sebelah kanan. Kemudian gambar yang nomor 4 memory address seperti laci ya, itu penyimpanan di dalam CPU ada memorinya. Kemudian dari gambar ini diharapkan nanti kalian bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada gambar atau data ini. Mungkin sebelum kita berkelompok berdiskusi, mungkin ada yang ditanyakan. Oke, kalau gitu silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Silakan diskusi, bentuk kelompoknya seperti kemarin kelompoknya ya. Silakan gabung. Langsung saya bagikan LKPD-nya. Di dalam LKPD ini sudah jelas runtutan pekerjaannya. Jadi nanti silakan dibaca dulu panduannya, kemudian dikerjakan. Oke, silakan gabung dengan kelompoknya dulu seperti kemarin. Gabung dulu. Ini kelompoknya 1 ya. Kelompok 2-nya. Ini kelompok 3. Untuk menganalisis itu semuanya. Jadi semua gambar ini dianalisis, semua data yang ada di sini dianalisis, dimasukkan ke sini ya. Kalau kurang cukup boleh dibaliknya. Oke, langsung dikerjakan. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Motherboard, ada yang mau menjawab? Gambar 1 itu komponen internal pada komputer. Jadi di situ menggambarkan diagram kotak arsitektur sederhana sebuah komputer di mana memproses, menerima masukan dari piranti masukan dan menghasilkan keluaran melalui port. Komponen pada proses tersebut yaitu CPU yang isinya ada chip, ROM, RAM, hard drive, CD-ROM, dan floppy drive. Mungkin ada yang mau menjelaskan data yang nomor 2? Ya, oke, silakan. Coba Devlin. Kasih aplaus dulu untuk Devlin, biar semangat. Gambar kedua itu CPU atau Central Processing Unit, yaitu sebuah pusat mengontrol yang mengonversi data input menjadi output yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program. CPU terdiri atas 2 bagian, yaitu CU atau Control Unit dan ALU Arithmetic Logic Unit. Setiap bagian mempunyai fungsinya masing-masing. CPU berinteraksi dengan tempat penyimpanan primer atau memori utama. Gambar 1 terdiri atas CPU yang berfungsi untuk menerima masukan dan menghasilkan keluaran. Gambar 2, CPU mengontrol data input menjadi output. Berarti 8 kali 9 berapa? 72 ya, ini yang tadi. Kemudian simpan 3 ke AAA 3, salin ya, ke sini disalin. Nah, soalnya ditambah, berarti ini ditambah ini menghasilkan ini rek 2. Maka hasilnya 75 ya. Ya, ngerti prosesnya ya. Ya, karena ini dihapus kenapa? Karena tempatnya sudah tidak mencukupi, jadi proses yang sudah dikerjakan terhapus.
Coba perhatikan dulu ya. Di dalam soal ini yang dikurung didahulukan ya. Berarti mulai dari sini. Berarti langsung simpan 1 ke AA1 ya. Kemudian simpan 2 ke AA2 ini. Berikutnya salin ke sana tadi. Berarti 1, 2. Kemudian simpan, tambahkan track 1 dan track 2. Berarti 3 di sini ya ini. Simpan 8 ke A3 ya ini. Simpan 5 ke A4 ini. Salin rek 3 ke A5. Rek 3. Salin rek 3 ke A5. Berarti yang 3 sana di ke A5. Simpan 5 ke A4. Simpan 5 ke A4 ya. Oh. Salin rek 3 ke rek 1. Salin AA3 ke rek 1. 8. Habis. Silakan kembali ke tempat duduk semula. Sebentar lagi akan saya adakan post test dulu dan refleksi. Pretest yang tadi dikerjakan kembali sebagai post test. Dan refleksinya saya kirim di grup WA ya. Sudah semua ya? Waktunya pas sudah mau habis. Jadi hari ini kita belajar bagaimana komputer itu memproses sebuah masukan, input diproses menjadi output. Kemudian kita sudah mensimulasikan prosesnya komputer dan juga sudah menganalisis berbagai macam informasi yang didapat, yang mana tadi itu di dalam CPU ya, Central Processing Unit, sebuah pusat pengontrol. Kemudian ada prosesnya memori. Jadi memori itu terbatas dan prosesnya komputer juga terbatas. Jadi gantian prosesnya tergantung dari perangkatnya. Jadi memori yang besar dan kecil otomatis beda kecepatannya. Untuk hari ini saya rasa pertemuannya sudah selesai, dan untuk materi sistem komputer juga sudah berakhir, sudah selesai juga. Untuk minggu depan kita berlanjut ke materi bab 5, yaitu jaringan komputer dan internet ya. Kalian pelajari bab 5 untuk minggu depannya ya. Kemudian untuk hari ini saya rasa sudah cukup. Terima kasih sudah belajar bersama. Untuk akhir acara silakan dipimpin doa oleh ketua kelas. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.